Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau kita boleh mengacu kepada negara-negara lain, ya mungkin selain Amerika Serikat, negara-negara di kawasan kita, mana sih yang kemudian bisa menjadi sebuah percontohan bahwa jabatan kepala negaranya itu kemudian betul-betul bisa dibatasi dan diawasi oleh rakyat? Ya, hampir tidak bisa mencontoh ke sekeliling wilayah ASEAN karena sistem pemerintahannya kebanyakan berbeda. Yep. Jadi memang kalau mau balik ke konsep presidensial murni yang kita gagas, salah satu yang paling dicontoh ya paling ibunya sistem presidensial yaitu Amerika ataupun beberapa negara di Amerika Latin seperti Brazil ya. Gitu. Yeah. Tapi mungkin patokannya bisa lihat Korea Selatan dan lain-lain. Itu pun kalau memang kita mau bicara lebih jauh apa patokan yang lebih bagus, menurut saya ya konstitusi kita sendiri. Banyak di dalam naskah perubahan itu yang menjelaskan kenapa pilihan kita adalah membangun konsep presidensial murni ala Indonesia. Jadi pembatasan ini kan harapannya begini, karena potensi penyimpangan dalam tradisi politik kita perlu dilakukan pembatasan-pembatasan dengan memastikan kehendak konstitusi itu dijalankan. Nah, saya merasa aneh ya kalau kemudian pilihan-pilihan politisi kita, terutama di era Pak Presiden Jokowi, itu mengingkari maksud asli dari pembentukan pasal-pasal yang berkaitan dengan kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden itu bahkan terang benerang dibatasi dalam berbagai bidang di dalam Undang-Undang Dasar kita. Meskipun menurut pasal 4 bahwa kekuasaan pemerintahan itu adalah di tangan presiden, tidak berarti presiden bisa ikut campur dan cawe-cawe untuk urusan lembaga lain. Bahkan misalnya eksplisit disebut kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Merdeka dari siapa? Dari semua, termasuk dari presiden. Karena itu pilihan diksinya merdeka. Faktanya presiden ikut campur terlalu jauh, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Misalnya di dalam praktik ya kekuasaan presiden itu berupaya menyeleksi, memilih hakim konstitusi 3 orang dari presiden. Padahal kalau dibaca bunyinya ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 24C, sebenarnya hakim konstitusi itu hanya diajukan oleh presiden. Harus lembaga independen lain yang kemudian menyeleksi dan memilihnya. Tapi praktiknya jadi buruk karena presiden berupaya memilih dan menyeleksinya, lalu melantiknya sendiri. Jadi semuanya melalui keterlibatan presiden. Padahal mestinya presiden bertugas memastikan kekuasaan kehakiman merdeka, tidak ikut campur mempengaruhi lembaga peradilan, apalagi Mahkamah Konstitusi. Karena mereka dirancang sebagai the guardian of the Constitution. Nah ini malah kemudian guardiannya yang kemudian ditumbangkan oleh presiden, sehingga presiden mengabaikan prinsip-prinsip berkonstitusi. Banyak contoh negara-negara saya pikir terutama yang patut dihormati ya. Jadi jangan kita mestinya mencontoh sistem presidensial, malah pergi mencontoh Prancis, Singapura, gitu. Walaupun negaranya mungkin jauh lebih baik daripada kita, itu sistem dan polanya sangat berbeda. Mereka lebih disebut sebagai sistem hibrid. Jadi contohnya banyak, tapi harus contoh yang tepat, terutama misalnya mencontoh induknya. Walaupun tentu tidak semua contoh harus diambil bulat-bulat, karena itu para founding parents kita maupun juga pelaku perubahan konstitusi sudah mengingatkan kita adalah sistem presidensial murni dengan pendekatan ala Indonesianya. Jadi bagi saya cukuplah konstitusi dan naskah maksud asli ya, original intent dari pembentukan konstitusi kita menjadi panduan kita. Jangan kemudian ujung-ujungnya yang dijadikan panduan adalah kepentingan politik dan hasrat presiden untuk terus berkuasa. Ya, nggak heran ya kalau analisa Anda, Mas Ferry, enak banget jadi presiden di Indonesia ya. Saya pun jadi tergoda untuk enggak ya, ini hanya untuk diskusi aja. Jangan sampai nanti kalau saya maju Anda bikin film baru Dirty Presiden gitu kan. Untung saya bukan presiden. Prof, ini menarik, saya kulik tadi statementnya Mas Ferry Amsari, kita mengacu belajar dari induknya
demokrasi di Amerika Serikat misalnya. Bedanya adalah Amerika itu kan sudah ratusan tahun berdemokrasi. Kita ini cepet aja belum nyampe, Prof. Ya kan? Kita aja baru mengatur rencana kapan upacara kita di IKN gitu kan. Masih urusan begitu. Apakah apple to apple atau kemudian menurut Anda logis gitu kalau kita kemudian plek keteplek belajar dari Amerika? Ya, bukan dalam kita artinya kemudian plek seperti Amerika Serikat ya. Walaupun Amerika Serikat misalnya pemilihan presidennya itu berbeda dengan Indonesia, dia menggabungkan antara electoral college dengan popular vote, ya. Apa artinya di situ? Misalnya Anda walaupun misalnya memperoleh popular vote tinggi, tapi kalau itu tidak merata di seluruh wilayah, itu berarti Anda bisa kalah. Ini terjadi pada Hillary Clinton ya. Dia dari segi rakyat pemilih banyak, tapi dia tidak merata di semua negara bagian. Nah, pada saat itu Donald Trump itu dia lebih sedikit popular vote-nya ya, tapi electoral college-nya itu merata karena di sana kan the winner take all ya. Maksudnya Donald Trump itu logistiknya lebih berjaya begitu ya, Prof? Enggak begitu yang saya ingin katakan, bahwa nggak perlu dapat dukungan rakyat terlalu banyak di satu negara bagian, tapi melupakan kekuatan di negara lain. Jadi cukuplah apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu seorang wakil yang kemudian akan menjadi pemilih presiden. Ini Prof, contohnya. ini menariknya begini ya, masih soal Amerika nih. Kalau kita belajar di Amerika itu kan masa jabatan presiden 4 tahun. Betul. Dan boleh dipilih lagi gitu kan. Betul. Pembatasan itu menurut Anda, kalau kita mau mulai dari sekarang di Indonesia, apakah masa jabatannya, durasinya yang dari 5 tahun kita kurangi, sementara Filipina 6 tahun ya, Prof ya? 6 tahun. Atau satu kali saja. Iya. Nah, itu juga menarik tuh. Atau tetap dengan 5 tahun, tetapi maksimal dipilih kembali boleh sampai 2 kali. Enggak, menurut saya itu apa yang dibuat oleh MPR tahun 98 sampai 2022 ya. Itu menurut saya udah benar. Sudah oke. Kenapa? Sebab kita tahu Pak Harto itu kan dipilih berkali-kali. 5 tahun dan berkali-kali. Dan boleh dipilih kembali. Dan bukan itu aja. Tidak ada calon presiden lain kecuali Pak Harto. Kan? Semua jadi mencalon tunggal kan Pak Harto. Betul, calon tunggal terus. Zaman itu siapa berani, Prof? Nah, itu dia makanya saya berani mengatakan sekarang ya, nggak usah militer, nggak usah sipil ya. Semua orang itu yang mengutip kalimat Anda ya, yang tadinya itu malaikat bisa jadi setan juga, begitu kan? Maksud saya, atau seseorang yang tadinya dianggap bersahaja ya, sangat populis ya, tapi dia bisa menggunakan kepopulisan dia untuk menipu rakyat. Dengan kekuatan yang dia miliki di tangannya. Dengan kekuatan pengaruh yang katanya dia itu hebat, dia itu membangun, dia itu pro rakyat. Padahal kita tahu bukan itu yang dia kerjakan. Dia juga membutuhkan itu untuk keuntungan pribadi dan keluarganya. Yaitu Prof, misalnya untuk anaknya begitu. Iya, saya setuju. Saya coba balik ke Mas Ferry lagi. Ini kalau bicara soal karakter Mas Ferry, setiap orang kan berhak untuk mencalonkan dirinya untuk dipilih ataupun memilih. Nah, bagaimana cara kita membatasi seseorang kalau bicara tentang kualitas karakter dan sikapnya? Sementara kalau saya misalnya nih, ya sekarang mungkin dikenal publik lewat siaran NTV, kemudian saya bisa menggalang kekuatan dengan publikasi yang cukup baik. Itu kan saya punya kesempatan yang sama dengan Prof Ikrar misalnya. Tapi ketika saya dapat kekuasaan, saya bisa berubah. Seperti kata Prof Ikrar tadi, yang tadinya saya malaikat bisa jadi setan. Nah, di tengah jalan agak susah membatasi orang yang sudah punya kekuasaan. Mas Ferry? Iya, kita kan sudah punya praktek seperti yang dijelaskan oleh Prof Ikrar ya. Sebenarnya kalau diperhatikan pasal 7 Undang-Undang Dasar soal 2 periode masing-masing tahun itu, bahkan di naskah awal sekalipun, kalau kita cermati naskah BPUPK, seluruh founding fathers and mothers kita sepakat itu hanya 2 periode. Kebetulan itu mencontoh perkembangan yang terjadi ketika Franklin Delano Roosevelt tergoda menabrak tradisi 2 periode Presiden Amerika dengan menjadi 4 periode. Sehingga terjadilah perubahan konstitusi ke-22.
lalu dibatasi betul di konstitusi eksplisit disebut 2 periode. Konstitusi awal kita juga bilang hanya 2 periode. Dibaca deh naskah BPUPK itu. Ya. Tetapi karenanya sifat manusia itu diterjemahkan. Kalau Presiden Soekarno itu bisa seumur hidup, walaupun faktanya 21 tahun, itu juga melanggar konstitusi. Lalu Presiden Soeharto, dia tahu betul itu 2 periode, lalu malah dipilih berulang kali hingga hampir 32 tahun. Jadi semua orang bisa membuat konstitusi rusak dengan hasratnya. Nah, oleh sebab itu ketika perubahan konstitusi 99 hingga 2002 dieksplisitkan betul hanya dapat dipilih untuk 1 kali setelah menjalankan 5 tahun di periode pertama. Jadi apakah kemudian ini akan menimbulkan godaan juga? Faktanya memang ada godaan-godaan itu, walaupun konstitusi sudah eksplisit. Ada juga presiden-presiden merencanakan bisa 3 periode, perpanjang masa jabatan, dan lain-lain dengan bercerita bahwa dia masih dibutuhkan rakyat, masih ada kerja yang masih harus dikerjakan. Semua itu bagi saya nonsens. Siapa sih, Mas, yang Anda maksudkan? Dia itu siapa? Ya Presiden Jokowi ya, siapa lagi? Iya, ya udah sebut aja langsung, nggak apa-apa kok. Ya, semua tadi kan juga sudah disampaikan bahwa godaan itu kemudian menunjukkan bahwa siapa saja akan tergoda. Siapa yang tidak senang dengan kekuasaan? Kan semua orang senang. Iya. Saya Prof. Ikrar mungkin akan berbicara teori begini begitu. Begitu jadi presiden kami, bukan tidak mungkin kami tergoda. Pasti tergoda. Orang dijemput, diantar, dibukain pintu, dikawal, ya. Semua kebutuhan dilayani. Oleh karena itu, siapapun, ya, walaupun presidennya hebat, ya, setinggi langit kapasitasnya, oleh konstitusi kita harus dibatasi, siapapun itu. Mas Ferry, nah, hebatnya Amerika Serikat itu kan dia sistemnya udah mateng, udah kuat ya. Jadi bahasa sederhana gini, siapapun yang jadi presiden, bahkan maaf-maaf nih ya, sempat ada bercandaan, Joe Biden kan dianggap memiliki kemampuan fisik yang terbatas. Nggak peduli ketika sistemnya sudah bagus, bisa jadi bagus itu presiden itu. Setuju nggak? Jadi begini, Amerika itu juga tidak perlu didewakan, betul banyak kok keracuan berbagai kasusnya ya. Tetapi memang dibutuhkan presiden yang bertindak layaknya negarawan ya. Dan itu pernah dicontohkan oleh Obama. Obama itu digoda loh untuk 3 periode. Lalu walaupun konstitusi bilang bahwa hanya 2 periode, Obama ketika digoda dia mengatakan, ada 2 hal penting yang perlu saya sampaikan untuk menolak tawaran 3 periode. Satu, bahwa konstitusi menyatakan bahwa tidak boleh lebih dari 2 periode. Kedua, ada hak orang yang harus saya penuhi, yaitu hak istri dan anak-anaknya. Ya. Oleh karena itu saya membatasi diri hanya 2 periode. Problematika Indonesia tidak bicara hak dan anak istrinya setelah 2 periode. Masalahnya karena istri dan anak-anaknya juga ingin dia 3 periode. Jadi ini yang kemudian harus jadi tradisi kita. Negarawan itu harus muncul di diri presiden. Tidak asal-asal, tidak kemudian bicara seolah-olah ini kepentingan rakyat. Padahal itu adalah hasratnya. Jadi ketika konstitusi sudah membatasi, kalau dia masih berkeinginan, sudah pasti itu bukan untuk kepentingan publik, karena kepentingan publik pasti ada di konstitusi. Apapun alasannya ya. Apapun alasannya, bagi saya nonsens kalau ada presiden masih berkeinginan 3 periode. Oke, tadi Mas Ferry, Prof. Apalagi melibatkan tadi kan bicara soal bahwa bagaimana kalau presiden tergoda, ada anaknya, ada keluarganya. Bagi saya termasuk presiden juga menghormati pembatasan-pembatasan hak di konstitusi. Jadi kalau sudah 2 periode sudah selesai. Kalau presiden sedang menjabat, jangan libatkan keluarganya untuk dapat tampuk kekuasaan. Karena sudah pasti itu konflik kepentingan. Di Undang-Undang Dasar disebut pasal 28J ya, ada pembatasan hak agar kemudian tidak merugikan hak orang lain. Masa sudah 2 periode, dia majukan juga keluarganya, padahal ada hak-hak orang lain
yang juga harus dihormati, diberikan kesempatan. Ya, oke. Ya, sebenarnya gampang kalau sudah jadi presiden Indonesia 2 periode, Prof. Masuk aja di Presidential Club. Tapi yang nggak punya kekuasaan eksekutif. Nah, Prof, ini kan kalau kita spesifik bahas tentang kekuasaan presiden yang kemudian cawe-cawe, ya, apakah kemudian di masa datang itu harus ada aturan main yang tegas dan jelas, pencawe-caweannya itu secara konkret itu harus dituangkan begitu, sehingga yang dibolehkan dan tidak itu seperti apa? Oh iya, itu tadi ya, apa namanya itu, sebetulnya pemilu 2024 ini adalah suatu pelajaran sejarah yang sangat baik ya, dan memang itu harus ada banyak sekali yang harus direvisi undang-undang atau yang juga harus dibuat ya. Cuma kan kita juga tahu bahwa persoalannya apakah teman-teman di DPR itu senafas dengan kita, kaum akademisi dan juga apa istilahnya itu civil society ya, yang menginginkan bahwa pembatasan itu penting. Ya. Bukan cuma pembatasan untuk presiden, tapi juga misalnya pembatasan-pembatasan yang lain dalam kaitannya dengan undang-undang pemilihan umum. Ya, artinya yang Anda tadi, sendiri tidak yakin bahwa masyarakat bisa satu suara soal pembatasan ini? Oh iya, kenapa demikian? Karena Anda tahu ya di dalam DPR itu kenapa kalau mereka satu suara pasti mereka setuju hak angket. Tapi kan ternyata enggak, karena misalnya ada yang merasanya baru menang pemilu ya, ada yang kemudian juga dituduh menjadi lo kalah aja begitu, makanya kemudian ingin mengubah dan sebagainya. Dan Anda lihat ya, bagaimana misalnya di harian Kompas sendiri ya, itu beberapa hari yang lalu saya membaca ada warning ya, hati-hati dengan keinginan untuk mengubah undang-undang pemilu. Karena itu jangan-jangan nanti yang dimaksud itu adalah bagaimana undang-undang itu yang diganti itu yang terkait dengan pilkada dan kemudian ingin melakukan hal-hal yang pernah dilakukan pada pada Pilpres 2024 untuk keuntungan di dalam pemilihan kepala daerah 2024. Begitu ya? Betul. Jadi itu makanya kenapa kita juga harus mencari waktu yang tepat ya. Bukan di dalam misalnya menjelang pemilu kepala daerah ini, tapi mungkin setelah itu ya, atau mungkin 2 tahun ataupun 2,5 tahun setelah Prabowo Gibran berkuasa. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Ya karena itu kan apa namanya, boleh dikatakan jaraknya itu sudah enak lah antara setelah pemilu dan menjelang pemilu 2029. Maksudnya semua partai politik pengusung udah balik modal begitu? Nggak begitu. Mudah-mudahan sih apa namanya itu mereka bisa sadar bahwa memang kita butuh baik itu revisi ataupun amandemen atau pembuatan undang-undang baru. Jadi separuh masa jabatan ya. Ini bukan doa bahwa masa jabatan presiden terpilih itu cuma 2,5 tahun aja begitu? Oh enggak ada kaitannya dengan itu. Ini persoalan ketenangan. Kenapa tadi gini, Bung, Anda tahu ya. Ini nanti kan Prabowo kan menginginkan supaya mayoritas partai politik masuk ke dalam kabinet. Koalisi gemuk. Kemudian koalisi gemuk. Dan Anda tahu bilang gemuk, jangan lihat saya, Prof. Lihat kamera. Kenapa apa yang terjadi ya? Bukan mustahil Prabowo akan melanjutkan kebijakan Jokowi yang buat saya sangat tidak baik dan tidak patut dicontoh. Saya beri contoh adalah bagaimana supaya yang namanya partai-partai pendukung itu bisa bergantian masuk ke dalam kabinet. Ya, kan? Prof, tahan di situ dulu, Prof. Karena saya kalau tidak mengantarkan komersial break, saya bisa kena semprit dari Mahkamah Konstitusi penyiaran. Baik, pemirsa, tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.